Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran matematika. Saya harap video ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan selamat menonton. Anak-anak sekalian, hari ini kita mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, yang dibicarakan di sini adalah penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, coba diperhatikan yang ini. Mutlak fx, ya, fx lebih kecil dari a, itu syaratnya a lebih besar dari 0. Nah, cara memprosesnya untuk sampai kemari adalah masing-masing ruas kiri dan kanan dikuadratkan, yaitu fx kuadrat lebih kecil dari a kuadrat. Lalu a kuadrat dipindahkan, terjadilah selisih kuadrat yang lebih kecil dari 0. Nah, kemudian di sini kita lihat sendiri bahwasanya fx kurang a, fx tambah a lebih kecil dari 0. Nah, batas daerah pertidaksamaan adalah tentu dia pakai sama dengan 0. Maka diperolehlah fx sama dengan a, fx sama dengan minus a, dan itulah nanti yang diletakkan pada garis bilangan, di mana garis bilangan itu namanya garis bilangan fx. Artinya, karena di sini a sama minus a, maka yang diletakkan adalah fx itu sama dengan minus a yang ini. Satu lagi fx itu sama dengan a, inilah dia kan gitu. Lalu sesudah itu untuk menguji mana yang memenuhi syarat untuk mutlak ini yang di atas, maka kita coba uji titik 0. Nah, 0 dimasukkan, artinya fx kita coba bikin sama dengan 0. Nah, kalau fx kita bikin sama dengan 0, berarti otomatis 0 itu pasti lebih kecil dari a, karena a itu besar dari 0 kan. Berarti 0 lebih kecil dari a. Pantas, karena a itu besar dari 0. Oleh sebab itu, maka daerah yang benar adalah daerah yang diarsir ini. Sehingga kita bisa jadikan jika fx lebih kecil dari a ini tadi, maka jawaban untuk itu adalah fx di antara min a dan a. Ya, nah untuk lebih jelasnya coba kita lihat contohnya dulu. Mutlak 2x kurang 1 lebih kecil dari 3. Maka otomatis kalau kita ikut ini kan 3, ini katanya minus 3, ini fx-nya 2x kurang 1 kan gitu, kecil dari 3. Nah, ini dipindah-pindah, min 1 pindah kemari jadi tambah 1, min 1 pindah kemari jadi tambah 1. Ini namanya memindahkan pertidaksamaan secara serentak, sehingga dihitung min 2x 4. Nah, kita bagi 2 maka diperoleh min 1 x 2. Jadi artinya x itu diantara min 1 dan 2. Nah, itulah sebagai himpunan penyelesaiannya. Nah, berikutnya untuk satu lagi, apabila fx itu mutlak lebih besar dari a, syarat a besar dari 0, sama proses kerjanya seperti yang tadi, hanya bedanya nanti adalah ini lebih besar dari 0. Batas daerahnya pun sama. Nah, di sinilah yang saya letakkan gitu. Fx sama dengan minus a, fx sama dengan a. Oke, nah ini sekarang fx sama dengan 0. Dan ingat tadi ini sebenarnya kita nggak pakai lebih kecil, pakai lebih kecil sama dengan ya. Makanya ini saya buat bulat penuh. Maksudnya kalaupun memang mau dibuat dia sama dengan, dia ikutlah bulat penuh. Tapi kan kita di sini tidak membuat tanda sama dengan ya. Jadi ini saya buat bulat hitam penuh, maksudnya bukan berarti ikut sama dengannya ya. Tidak ikut, kan nampak sini lebih kecil ya. Tidak pakai sama dengan. Dan dengan cara yang sama, maka ini dibaca jika fx lebih besar dari a, maka fx itu lebih kecil dari minus a sebelah kiri, atau fx itu lebih besar dari a, berdasarkan daripada cerita yang ini tadi dan di garis bilangan. Nah, sebagai contoh lihat, jika mutlak 2x kurang 1 lebih besar 3, maka 2x kurang 1 lebih kecil dari min 3 ini deh ya. Fx-nya 2x kurang 1, ya kan nggak pakai mutlak ya. Fx-nya 2x kurang 1 kecil dari min 3 kan gitu, atau 2x kurang 1-nya lebih besar dari 3 seperti ini. Lalu dikerjakan dapatlah x kecil min 1 atau x lebih besar dari 2. Nah, kalau diperhatikan pekerjaan yang kita lakukan ini semuanya dengan berpedoman pada kuadrat kiri, kuadrat kanan gitu ya.
Dengan syarat kalau kita mau mengkuadrat ke kiri dan kanan, haruslah dipastikan kedua ruas dalam keadaan positif. Inilah dia. Dapat diselesaikan dengan kuadrat pada masing-masing ruas. Karena ini positif-positif, ini tidak ada penandakan dia pasti positif. Maka dibuatlah nanti tambahannya dapat diselesaikan dengan kuadratkan pada masing-masing ruas dengan memperhatikan syarat pengkuadratannya. Itulah dia tadi. Nah, sekarang coba kita lihat contoh ini ya. Oke, kita kuadrat kirinya dulu. Berarti kalau ini saya kuadrat, ini saya kuadrat, berarti otomatis mutlaknya hilang ya. X tambah 2 kuadrat. Oke, lebih besar dari 2X kurang 8 kuadrat. Lalu kita kumpulkan pada satu ruas. X tambah 2 kuadrat kurang 2X kurang 8 kuadrat lebih besar dari 0. Ini namanya selisih kuadrat. Berarti kita buat bagaimana? Yang lalu pernah X tambah 2 kurang 2X tambah 8. Terus X tambah 2 tambah 2X kurang 8. Ini lebih besar dari 0. Oke, kita hitung. 10 kurang X. Terus yang ini 3X kurang 6 lebih besar dari 0. Nah, ingat, ini kan pertidaksamaan. Tadi kita udah baru bicarakan batas daerah pertidaksamaan itu kita pakailah 10 kurang X, 3X kurang 6 sama dengan 0. Oke, pelajaran yang lalu berarti ini X-nya 10, ini X-nya 2. Nah, inilah yang kita buat garis bilangan untuk X. Sebelah kirinya 2 kosong ya, karena nggak pakai sama dengan, bulat kosong. 10, inilah yang kita harus uji. Nah, kita uji X-nya 0, masukkan ke soalnya. 0 tambah 2, 2. Oke, 0 kurang 8, 8. 2 lebih besar dari 8. Ya berarti salah. Otomatis di sini salah, di sini benar, di sini salah. Nah, inilah jawabannya. Ya kan? Karena kita masukkan tadi 0 kan sebelah kiri kan 2. Masa 2 lebih besar dari 8? Kan gitu. Otomatis salah, maka yang benar di daerah tengah ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X itu di antara 2 dan 10. Inilah penyelesaian contoh yang di atas. Nah, sekarang yang ini. Yang ini sama juga, kita kuadrat kiri, kuadrat kanan. 2X kurang 3 kuadrat, kita langsung pindah aja ya. Kurang X tambah 1 kuadrat lebih kecil sama dengan 0 dengan syarat X-nya itu harus lebih besar dari min 1. Karena kalau ini mau dikuadrat harus positif kan. Kalau X tambah 1 itu tidak positif, bisa negatif, bisa positif. Nah, supaya dia tetap positif, maka X lebih besar dari min 1. Oke, kita pindahkan atau kita tarik seperti tadi selisih kuadrat. 2X kurang 3 kurang X kurang 1 gitu ya. Terus 2X kurang 3 tambah X tambah 1 itu lebih kecil sama dengan 0. Berarti berapa ini? X kurang 4. Terus ini 3X kurang 2. Nah, ini lebih kecil. Bagaimana kalau kita pakai tadi daerah batasnya, batas daerah pertidaksamaan, kita bikinlah sama dengan 0. Oke, berapa X-nya? X-nya 4, X-nya adalah 2/3. Oke, kita tarik garis bilangan. 2/3 adalah bulat penuh, ya kan? Terus 4 juga bulat penuh. Ada sini, kita masukkan dulu 0. Masukkan 0 ke soalnya. 0 kurang 3. 3 mutlak lebih kecil dari 1. Ya, udah nggak mungkin lah, berarti di sini salah kan? Sini salah, sini benar, sini salah. Tapi ada syarat tadi. Apa syaratnya tadi? X lebih besar dari min 1. Berarti di sini min 1-nya. Nah, kalau kita ikut sertakan dia, maka jawabnya tetap berada di sini. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah
dari 2/3 sampai 4 dan X elemen real, itulah penyelesaian soal di atas ini. Nah sekarang ini kalau kita lihat masalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat berarti kita adakan pemisalan. Misalkan mutlak 2X kurang 1 itu sama dengan P. Sehingga ayo P kuadrat kurang 2P lebih besar dari 0. Oke, kita faktorkan. P kali P kurang 2 sama dengan 0. Kita bikin sama dengan 0 terus ya supaya cepat. Berarti P-nya 0 atau P-nya 2. Oke, kita coba tarik garis bilangan. P di sini adalah 0. Oke, bulat kosong. Di sini 2 juga bulat kosong. Oke, kita coba masukkan dulu 1 ke sini ya. 1 kurang 2 min 1 besar 0, berarti salah ya. Berarti ini. Nah ini tidak memenuhi, kenapa? Karena P itu harus dalam keadaan apa tadi sini? Saya belum tulis ya. P-nya harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Berarti ini tidak memenuhi ya. Berarti otomatis ini tidak memenuhi TM. Jadi jawaban yang benarnya adalah P itu lebih besar dari 2. Oke, kita gantikan P tadi apa? Mutlak 2X kurang 1 lebih besar dari 2. Oke, kita mainkan seperti tadi ya. 2X kurang 1 kuadrat kurang 2 kuadrat besar dari 0. 2X kurang 1 kurang 2. 2X kurang 1 tambah 2 lebih besar dari 0. 2X kurang 3, ini 2X tambah 1 besar dari 0 ya. Berarti otomatis di sini berapa? Kita ambil sama dengannya dulu ya. Sama dengan 0 bagaimana? 2X kurang 3. 2X tambah 1 itu kita ambil sama dengan 0 dulu. Ya, berarti apa jawabnya ini? X sama dengan 3/2 atau X sama dengan min setengah gitu ya. 3/2 min setengah. Nah sekarang coba kita buat lagi garis bilangan untuk X kan gitu. Oke, untuk X sebelah kirinya adalah min setengah, tidak pakai tanda sama dengan, berarti bulat kosong, terus 3/2. Oke, kita uji 0 di sini ya. Masukkan 0 ke soal yang ini. 0 kurang 1, 1 besar 2, berarti salah ya. Betul, ini kan 0. Kita masukkan di sini 0 ya. 0 kurang 1, 1. Masa 1 besar dari 2, berarti salah ya. Otomatis yang benar apa? Yang benar sebelah kiri ini. Dan yang ini juga benar, tidak ada syarat lagi kan. Berarti jawabannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah X-nya lebih kecil dari min setengah atau X-nya lebih besar dari 3/2. Nah itulah tadi yang namanya persoalannya. Kalau mau coba uji boleh. Kalau X kecil dari min setengah berarti termasuklah min 1. Coba masukkan min 1 di situ. Min 1 kali 2 min 2 min 2 min 1 berarti min 3 dikurankan 9. 9. Ini masukkan lagi tadi min 1 min 2 min 1 berarti min 3 min 6. 9 kurang 6 kan 3. Berarti otomatis benar besar dari 0 kan gitu. Nah jadi gitulah yang dimaksud tadi soalnya. Nah sekarang berikutnya kita lanjut. Nah selanjutnya coba perhatikan lagi ini contoh 2 mutlak X kurang X di dalam satu mutlak yang lain. Oke, ini caranya sama kayak tadi juga. Ini saya kuadratkan. Ketika saya kuadratkan maka mutlak yang ini akan berubah jadi kurung biasa. Berarti 2 mutlak X itu kurang X
dikuadratkan lebih kecil sama dengan 3 kuadrat. Oke, berikutnya ini kita pindah. Nah, sebelum saya pindah, saya masukkan dulu 2x ini, 2 mutlaknya nih. Mutlak 2x kurang x kuadrat kurang 3 kuadrat. Oke, selisih kuadrat terjadi lagi. 2x mutlak kurang x kurang 3 kali mutlak 2x kurang x tambah 3 lebih kecil sama dengan 0. Oke, ini saya bikin dulu sama dengan 0 ya, sebagai batasnya tadi. Berarti mutlak 2x kurang x kurang 3 kita bikin sama dengan 0, atau mutlak 2x kurang x tambah 3 kita buat juga sama dengan 0. Oke, kita uraikan 2x sama dengan x tambah 3. Yang ini 2x sama dengan x kurang 3. Nah, ini kita kuadrat kiri kuadrat kanan, ya kan? Otomatis ya kita harus hati-hati juga, karena ini ada syarat. Apa syaratnya tadi? Lihat ini. Untuk x tambah 3 ini harus lebih besar sama dengan 0. Berarti x-nya itu harus lebih besar sama dengan min 3. Baru kita kuadratkan, dia hilang apanya kan, mutlaknya. Itu kurang, langsung aja ya. X tambah 3 kuadrat sama dengan 0. Kita dari 0 dulu nih ya. Oke, selanjutnya gimana? 2x kurang x kurang 3. 2x tambah x tambah 3 itu sama dengan 0. Berarti x kurang 3 kali ini 3x tambah 3 sama dengan 0. Berarti diperolehlah x-nya 3, x-nya min 1. Nah, ini syaratnya apa tadi? X lebih besar sama dengan min 3. Berarti ini syaratnya oke, berlaku. Nah, sekarang untuk yang satu lagi yang ini. Oke. 2x ini ya, harus juga kita lakukan, yaitu x-nya ini harus lebih besar sama dengan 3. Oke, nah kita mulai. 2x kuadrat itu kurang x kurang 3 kuadrat sama dengan 0. Oke, pakai selisih kuadrat. 2x kurang x tambah 3. 2x tambah x kurang 3. Oke, berarti x tambah 3. Yang ini 3x kurang 3. Berarti x-nya adalah min 3 atau x-nya adalah 1. Ini dalam kapasitas apa? X-nya harus lebih besar dari 3. Sedangkan ini dapat x, berarti ini otomatis batas yang tidak memenuhi. Nah, jadi yang dipakai adalah hanya 3 dan min 1. Oke, garis bilangan yang kita gunakan sekarang adalah min 1 bulat penuh, terus 3 bulat penuh. Oke, kita uji 0 ke soalnya. 2 kali 0, 0. 0 kurang 0, 0. 0 kecil dari 3, berarti benar. Ini salah, ini salah. Nah, tidak ada syarat lagi ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah gitu. X dimulai dari min 1 dan berakhir sampai 3 dan X elemen real. Ya, itulah jawaban contoh di atas. Nah, sekarang baiklah anak-anak sekalian, materi hari ini sampai pada bagian pertama dulu ya.
Dan untuk bagian kedua akan dilanjutkan pada video minggu depan. Terima kasih.